Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 19 Oktober 2025. Pelajaran yang keempat di Triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Bacalah Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Apakah yang dikatakan ayat ini tentang latar belakang penaklukan Kanaan? Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Israel baru saja menyeberangi sungai Yordan dan menginjakan kaki di tanah musuh. Benteng Yeriko terbentang di depan mereka. Pintu-pintu gerbangnya tertutup rapat. Yosua 6 ayat 1. Pada titik ini bangsa Israel tidak mengetahui strategi perang apapun. Yang lebih memprihatinkan lagi, bangsa Israel hanya memiliki umban, tombak, dan panah untuk menghadapi kota yang dibentengi untuk bertahan dalam pengepungan yang lama. Pertanyaan Yosua mengenai identitas pendatang asing itu mendapat jawaban yang agak kurang jelas. Tidak, jawaban pendatang itu mengungkapkan bahwa dia tidak mau masuk ke dalam kategori yang ditentukan oleh Yosua. Dengan kata lain, pertanyaan utamanya bukanlah apakah dia ada di pihak Yosua, melainkan apakah Yosua ada di pihaknya. Bandingkan Yosua 5 ayat 14 dan 15 dengan 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Nehemia 9 ayat 6 dan Yesaya 37 ayat 16. Apakah yang Anda pelajari tentang identitas panglima bala tentara Tuhan? Saya baca dari Yosua 5 ayat 14 dan 15. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nehemia 9 ayat
6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Meskipun ungkapan Panglima Bala Tentara Tuhan adalah unik dalam Alkitab Ibrani, kombinasi istilah Panglima dan Bala Tentara selalu mengacu pada pemimpin militer. Kata bala tentara dalam Alkitab dapat merujuk pada pasukan militer, para malaikat, atau makhluk angkasa. Kristus yang telah berinkarnasi menampakkan diri kepada Yosua bukan hanya sebagai sekutu atau bahkan sebagai Panglima Bala Tentara Israel yang sebenarnya, tetapi sebagai Panglima Bala Tentara Malaikat yang tidak terlihat namun nyata, yang terlibat dalam konflik yang jauh lebih besar daripada konflik Yosua dengan orang Kanaan. Jawaban Yosua dengan jelas menunjukkan pemahamannya tentang identitas sang panglima. Dia setara dengan Tuhan, dan Yosua bersujud di hadapannya sebagai tanda penghormatan dan penyembahan yang mendalam. Yosua siap untuk menerima strategi pertempuran untuk kampanye militer yang merupakan bagian intrinsik dari konflik yang jauh lebih besar, di mana Allah semesta alam sendiri terlibat di dalamnya. Penghiburan apakah yang dapat dan seharusnya kita dapatkan dengan mengetahui bahwa Panglima Bala Tentara Tuhan sedang bekerja untuk membela umatnya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 19 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.